Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat serta panjang umur sehingga kita dapat berkumpul kembali pada sore hari ini dalam rangka thalabul ilmi yang insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Tak lupa pula sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita para pengikutnya yang insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah. Apa kabar nih Ahwati Billah yang ada di studio juga di ruang Zoom? Semoga selalu dalam rahmat Allah dan senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa secara virtual dalam program Ismik Ngaji yang dilaksanakan secara reguler. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, pemateri kita. Hari ini yaitu Ustazah kesayangan kita Umi Irena Handono. Assalamualaikum Umi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sari gimana? Alhamdulillah sehat Umi. Mbak Kristi, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kajian hari ini temanya adalah siapakah pendiri Kristen? Nah, itu mungkin semakin menguatkan akidah iman Islam kita ya. Dan langsung saja tanpa berlama-lama untuk mempersingkat waktu, kita mempersilahkan narasumber kita untuk memaparkan materinya. Insya Allah Umi waktu kurang lebih 45 menit dan 30 menit lagi sebelum kajian berakhir kita membuka sesi diskusi pertanyaan Umi. Kepada Ikhwan dan Akhwati Fillah dipersilakan untuk bertanya pada sesi tersebut menggunakan media raise hand atau diskusi langsung dengan pemateri, atau bisa juga menulis di kolom chat selama kajian berlangsung hingga di akhir sesi tanya jawab. Kami persilakan Umi untuk menyampaikan materi-materi yang insya Allah bermanfaat untuk kami semua. Tafadhol Umi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga Ismik senantiasa melaksanakan amanah Allah dan mencapai kemajuan yang berarti untuk seluruh umat. Amin ya. Alhamdulillah. Paulus, nama itu tidak asing bagi kita. Nama sebelumnya adalah Saul atau Saulus. Dia adalah orang dari Tarsus, maka disebut Paul of Tarsus. Siapa dia? Maka sumber dari gereja menyatakan dia ini adalah anak dari Yahudi, perkawinan Yahudi dengan Romawi. Jadi ibunya adalah Yahudi dari kalangan Lewi, sedangkan ayahnya adalah Yahudi. Maka Paulus juga disebut bahwa dia adalah sebagai seorang pembunuh bayaran, dan itu juga diakui oleh Paulus di dalam Bible ya. Itu banyak sekali di situ disebutkan bahwa aku memenjarakan, aku menangkap dan aku memenjarakan murid-murid Yesus. Dan ketika dia berurusan dengan tentara Romawi,
dia menggunakan keberadaannya yang ibunya adalah Yahudi, bapaknya adalah Romawi, maka dia mengatakan, kamu berani tangkap saya orang Romawi. Akhirnya bebas dia dari jerat hukum Romawi. Tapi apabila dia berhadapan dengan hukum Yahudi, dan kemudian dia menjawab, aku anak Lewi, jadi dari keturunan Lewi, maka dia pun luput dari jerat hukum Yahudi. Itulah Paulus. Dan ada suatu peristiwa yang sangat dikenal oleh orang-orang Kristen, yaitu peristiwa di Damaskus, Damsyik, di mana Paulus itu dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia jatuh dari bukit atau dari gunung, terus kemudian dia pingsan. Ketika setelah kemudian pingsan, dinyatakan oleh Peter bahwa dia berteriak-teriak, dan kemudian dia menyatakan bahwa dia dipilih oleh Yesus untuk meneruskan karyanya. Nah, ada Injil yang menyatakan bahwa peristiwa itu dilihat, ada yang menyaksikan, tapi tidak mendengar perkataan. Ada juga yang menyatakan mendengar tapi tidak melihat. Dan ada pula yang katanya. Ya, seperti itu. Tapi sekali lagi, menurut keimanan, definisi Kristen, ya apapun itu adalah iman. Iman itu harus dipercaya. Tanpa perlu pembuktian. Dan ini yang berbeda dengan konsep iman di dalam Islam. Nah, kemudian untuk lebih lanjutnya, kita bisa melihat bahwa ternyata Paulus itu yang banyak sekali mengubah ajaran Nabi Isa alaihissalam, yang disebut juga oleh pihak Kristen disebut sebagai Yesus, yang dinyatakan kemudian setelah tahun 325 Masehi bahwa dia adalah Tuhan. Maka sejak saat itu dia menjadi salah satu oknum daripada Trinitas, tiga pribadi, yaitu pribadi Bapa, pribadi Putra, dan pribadi Roh Kudus. Untuk lebih lanjutnya, itu silakan baca di buku yang ini. Udah punya belum? Bagus. Punya dong. Oh, punya dong. Udah dibaca belum? Udah. Nah, sebenarnya ini Paulus sang pendiri Kristen. Ya, sebenarnya di dalam buku ini, contohnya saja Umi tunjukkan ya. Poin-poinnya ini halaman 7. Jadi Kristen bukan agama yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Terus berikutnya, kitab suci umat Kristen didominasi oleh tulisan Paulus. Kenapa kok disebut didominasi oleh tulisan Paulus? Itu bisa kita buktikan bahwa dalam perjanjian baru yang disebut The New Testament itu ada 4 kitab Injil. Ya. Tapi ingat, kitab Injil versi Kristen ya. Jadi karangan Matius. Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, dan Injil karangan Yohanes. Supaya kita tahu persisnya, katakanlah garis besar perbedaannya, coba silakan tengok di dalam Al-Quran ini. Al-Quran ini siapa? Karangannya siapa? Ini kalau Quran kita. Quran kita memang wahyu dari Allah langsung ya. Ya, ada nama pengarangnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Nah, ini ini contoh. Ya.
Ya, jadi yang di dalam Bible itu adalah karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada nggak Injil Yesus? Kagak ada juga. Iya, Gitu ya. Ya. Udah Nah, oke, Iya. itu ada 4 ya. Terus kemudian ada surat-surat. Nah, di antara surat-surat itu 13 surat itu ditulis oleh Paulus. Bandingannya nih ya. Kemudian ditambah 3 surat itu ditulis oleh Yohanes. 1 surat oleh Yakobus, 1 surat oleh Yudas. Ini juga aneh. Aneh yaitu bagaimana sebuah kitab suci memuat tulisan seorang yang dianggap sebagai pengkhianat. Pengkhianatnya Tuhan, gitu kan? Ini dalam pemahaman Kristen ya. Jadi bagaimana kok surat-suratnya itu bisa dimasukkan di dalam kitab suci? Padahal kitab suci itu adalah firman Tuhan. Nah, itu kan ya. Nah, kemudian ada lagi suratnya Petrus. Suratnya Petrus ini ternyata meliputi 2 surat. Terus 1 surat Lukas kepada orang Ibrani. Dan kemudian Wahyu kepada Yohanes. Yang seringkali disebut mimpi Yohanes. Wahyu Yohanes atau mimpi Yohanes. Ini semua ada di dalam buku ini halaman 15-16. Jadi buku ini penting banget untuk kita yang ingin tahu secara persisnya. Ini lanjutkan lagi. Selain itu buku ini juga memuat pembuktian bahwa Paulus mengubah total ajaran asli Yesus. Nah, kemudian pernah kenal tokoh atau apa ya, orang yang disebut Hercules? Ya, pernah dengar sih. Raja gitu. Kristi gimana Hercules? Dewa orang Yunani. Dewa orang Yunani. Ibunya? Ibunya siapa ya? Ibunya Hercules adalah manusia. Bapaknya adalah dewa. Jadi dia adalah setengah dewa, setengah manusia. Dan kemudian akhirnya apa? Akhirnya dia pun dianggap sebagai ya sebagai dewa. Dewa itu apa? Ya, dewa maka disebut juga dalam bahasa lain adalah Tuhan. Nah, ini ternyata kalau kita amati Kristen banyak mengadopsi ajaran-ajaran pagan juga, termasuk itu tadi Hercules. Jadi justru ajaran Hercules bahwa Hercules itu separuh manusia, separuh Tuhan, bapaknya dewa, ibunya manusia. Maka dia adalah dianggap juga sebagai penyelamat gitu ya. Nah, Yesus juga dinyatakan kemudian sebagai Tuhan seperti halnya Hercules adalah Tuhan. Dan ini disebarkan juga oleh Paulus pemahaman ini. Terus kemudian Umi juga memuat di dalam halaman 28. Di dalam halaman 28 itu memuat tentang 10 pokok beda ajaran Yesus dan Paulus. Jadi setidak-tidaknya itu ada 10 hal penting ya yang membedakan antara ajaran Yesus sama ajaran Paulus. Kemudian Suryati dan juga Kristen insya Allah kan masih hafal ya gambar lukisan ya yang banyak di buku-buku Kristen atau di rumah orang Kristen. Yesus di Taman Getsemani ya itu gimana, sujud atau berlutut? Yang berdua di Taman Getsemani Ya, kayak berlutut gitu ya berlutut kan, bukan sujud kan. Suryati dan Kristen kan udah apal kan kalau kita sujud itu kayak apa ya kan? Iya kan, beda kan? Tapi foto atau gambar atau lukisan itu
Kenapa digambarkan berlutut ya? Padahal ayatnya jelas, coba lihat, yaitu Matius pasal 26 ayat 39. Matius pasal 26 ayat 39. Ini contoh nih ya ajarannya Paulus ya. Jadi di situ dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah, lebih jelas lagi, kita lihat di dalam Kejadian pasal 17 ayat 2 dan 3. Nah, di situ dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram. Ada lagi Bilangan pasal 20 ayat 6. Lalu pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Nah, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Jadi ini sujud, tapi kemudian digambarkan sebagai berlutut. Terus kemudian berikutnya lagi ini Yesus menyatakan bahwa, coba dibuka Matius pasal 15 ayat 24. Pasal 15 ayat 24. Oke, ketemu? Silakan dibacakan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Jadi di ayat ini dinyatakan, Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah utusan. Diutus mana? Diutus hanya kepada orang-orang bangsa Israel. Berarti kalau kita mau alafa dibilang domba yang sesat, bukan kita ya, Mia. Kan kita bukan orang Israel. Nah, itulah ya. Oke, coba kita lihat lagi. Sehubungan pembicaraan Kristi tadi. Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya kan? Yang disampaikan tadi itu kan udah persis itu kan. Saya udah nemu GPS-nya, Mi. Oh gitu. Iya, pakai GPS. Pakai GPS. Jadi kita kembali ke fitrah. Amin ya. Amin. Nah, itu ya. Kalau maka coba nih satu ini lagi, satu contoh lagi biar mantap nih. Matius pasal 2 ayat 6. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi maksudnya mengembalakan pemimpin ya, pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jelas ya. Jadi bukan ya versi mencari domba yang sesat itu di kalangan Bani Israel. Nah, jadi sebenarnya Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk membuat agama baru. Nah, buktinya apa? Ayo, lihat Matius pasal 5 ayat 17.
Pasal 5 ayatnya 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, ya kan? Ini Yesus menyatakan seperti itu. Nah, sehubungan dengan itu, coba ayat 18. Lebih jelas lagi. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, jadi dia datang itu bukan untuk meniadakan Taurat ataupun kitab para nabi, tapi justru untuk menggenapi Taurat. Coba nih ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. No. Gitu ya. Malah Paulus kan membuat hukum Taurat. Taurat dikatakan sudah tidak berlaku lagi. Alasannya sejak Yesus menjadi kurban salib. Terus ayat 20. Ini perlu kita Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi apa nih? Dinyatakan di sini dalam ayat 20 ini, Matius pasal 5 ayat 20, dinyatakan bahwa orang-orang Farisi, orang yang penganut hukum Taurat, masa Saduki, segala macam, mereka ini disebut sebagai ahli kitab, ya, tapi yang sudah mengubah kitab. Nah, dikatakan kalau kamu hidupmu itu tidak lebih baik dari mereka, dari ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Nah, berarti apa yang dituntunkan oleh Yesus, yaitu dia menyatakan yang sudah dibaca tadi, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi dia meluruskan kembali Taurat dan kitab para nabi yang sudah diubah-ubah. Ya. Jadi sekali lagi, Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran baru, tapi dia mengikuti ajaran para nabi, Taurat dan para nabi. Ya. Nah, ajaran Paulus itu yang mana? Nah, itulah yang disebut Kristen, dan Kristen ini adalah agama baru yang lahir setelah usaha penyaliban Yesus. Tepatnya di mana? Tepatnya di mana? Coba dibuka Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul ketemu ayat 26. 11 ayat 26. Maka mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, ya ini. Dan peristiwa ini kapan? Sesudah Nabi Isa
tidak ada lagi nih masyarakatnya. Ini tepatnya dalam Bible disebut setelah peristiwa penyalipan. Jadi baru muncul yang namanya Kristen. Dan kemudian melalui konsili Nicea tahun 325 yang disupport oleh Kaisar Konstantin, dia mensupport, dia penyelenggaranya, dia yang mendanai, dia yang memimpin konsili, maka pada tahun 325 itulah Yesus menjadi Tuhan. Bentuk Tuhan menjadi Trinitas. Sebelumnya orang Romawi agamanya adalah politisme, paganisme. Yang menyembah Yahweh itu adalah Yahudi. Nah, sangat menarik banget ya. Setidak-tidaknya di buku ini ada 10 pokok beda ajaran antara Yesus dan Paulus. Ajaran Yesus adalah utusan Tuhan. Itu tadi kan ya. Ajaran Yesus tidak membatalkan Taurat, tapi justru menyempurnakan Taurat. Membuat utuh kembali Taurat. Yesus antara lain ajaran berikutnya apa? Laki-laki itu harus khitan. Ya, karena Yesus juga di khitan. Sementara kalau Kristen enggak harus gitu ya. Terus berikutnya dalam ajaran Yesus tidak mengenalkan, tidak mengajarkan tentang dosa warisan. Ya, itu bukan ajaran Yesus itu, dosa warisan ini. Kemudian Yesus yang mengajarkan justru berpuasa, berwudu, dan mengajarkan sujud. Ya, ketika berdoa, sujud. Nah, apa maksudnya? Ngajarin apa yang sujud? Bisa kita telusuri, itu adalah sholat. Dan kemudian tentang meninggal dunia. Jadi ketika Yesus meninggal dunia, Nabi Isa meninggal dunia pun dibungkus dengan kain kafan. Nggak pakai jas. Iya, benar ya Umi ya. Ya, nggak pakai sepatu. Masya Allah. Nggak dimasukin Alkitab di dalam peti. Ya, nggak dimasukin peti, gitu. Terus kemudian ini kalau sekarang kan radikal ya. Ajaran Yesus itu tidak membatalkan hukum rajam. Hukum rajam tetap dilakukan. Terus juga juga menerapkan hukum kisos. Nah, kalau zaman pelaksanaan hukum kisos itu masih diterima, ya, masih diamalkan ajaran itu. Nggak ada deh orang berani membunuh. Karena orang yang sampai membunuh orang ya berarti hukumannya dia membunuh. Nggak usah sampai sidang berbulan-bulan gitu. Kemudian kembali lagi yang seperti tadi, Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Ya, tapi kemudian kan gereja mengubah ya di dalam perubahannya itu ada di dalam Bible juga dinyatakan bahwa pergilah engkau ke seluruh penjuru dunia, kabarkanlah Injil, jadikan mereka semua muridku dengan cara baptiskan mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini kan sudah ayat-ayat tambahan lagi. Terus sama tadi sudah membuktikan ya, Yesus tidak membuat ajaran atau agama baru. Oke, mudah-mudahan buku ini manfaat. Buku ini tidak ada di toko-toko buku, tapi bisa dipesan dengan sangat mudah. Barangkali itu. Masya Allah ya. Bismillah.
materi siapa pendiri Kristen yang seutuhnya itu sebenarnya itu kita paham bahwasanya itu bukan agama yang diturunkan oleh Allah atau siapapun, tapi pembentukannya manusia ilmiah, dibentuk oleh Paulus sendiri. Nah, mungkin teman-teman yang di Zoom ada yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan raise hand, apa chat langsung boleh. Once, ya. Oke. Okay, let's take a picture with ticket number 2. And this is good. Bareng-bareng sini, bareng-bareng semua saya fotoin. Bareng-bareng ya. Ya, 1 2 3. Mau katanya pada mau nyanyi. Oke.